Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman Java untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang encapsulation atau enkapsulasi. Oke, kita akan lanjut ke materi. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan atau encapsulation dari suatu kelas atau biasa. Nah, enkapsulasi ini itu suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Jadi, suatu kelas itu dibungkus biar informasinya tidak ketahuan atau menyembunyikan. Dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi yaitu yang pertama ada information heading dan yang kedua ada interface to access data. Information heading yaitu menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya dengan memberikan modifier private pada variabel yang ingin kita heading. Jadi variabelnya kita tambahkan private yang mau kita heading agar informasinya tidak bisa diakses dari luar kelas. Yang kedua adalah interface to access data. Nah, cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan information heading. Caranya bisa dilakukan adalah melalui metode. Lewat metode, kita bisa merubah nilai suatu variabel yang telah mengalami information heading. Jadi, walaupun variabelnya sudah kita kasih private atau kita sudah heading, tapi kita bisa merubah variabel tersebut melalui metode. Oke. Nah, enkapsulasi itu tadi sudah kita bahas, menyembunyikan suatu proses data dalam sistem aplikasi. Terus ada 4 level enkapsulasi pada pemrograman Java. Yang pertama ada public, ada protected, ada default, dan yang terakhir ada private. Kita bahas satu persatu. Enkapsulasi private. Akses private ini berarti bahwa metode yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya. Jadi hanya kelas yang sama bisa diakses, nggak bisa diakses dari luar kelas. Terus dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan akses private, ini berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas lain yang terdapat dalam program. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan menggunakan private, data dan metode itu tidak boleh diakses oleh kelas-kelas lain walaupun dalam satu aplikasi program. Yang ketiga, sebuah variabel atau metode yang dideklarasikan private hanya dapat diakses oleh metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Ia tidak dapat diakses oleh kelas lain yang berada di dalam paket yang sama ataupun di lain paket. Nah, variabelnya juga sama, hanya bisa diakses oleh kelas yang sama dalam satu kelas, tidak bisa diakses dari luar kelas. Ataupun hanya dapat diakses dari metode di dalam kelas tersebut, nggak bisa diakses oleh metode di luar kelas, walaupun dia dalam satu paket. Untuk mendeklarasikan satu metode dengan paket dengan akses private digunakan kata kunci private. Jadi, nah seperti ini contohnya, dikasih private. Ini misalnya ada kelas student record, ini akses dasar terhadap variabel ditambahkan private. Integer, tipe datanya name-nya adalah variable. Jadi sebelum tipe data dikasih private. Terus kalau untuk metode sama dikasih private sebelum tipe data dan metodenya. Private string getName. Selanjutnya adalah enkapsulasi protected. Ini suatu data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Nah, ketika dibuat sebagai protected, ini bisa diakses oleh kelas-kelas yang sama atau kelas yang masih memiliki hubungan turunan atau kemarin kita sudah bahas pewarisan atau inheritance. Jadi bisa diakses kalau masih mempunyai kelas turunan. Akses control protected berarti member dapat diakses oleh kelas yang berada dalam paket yang sama dan subkelas yang berada dalam paket yang berbeda.
Bisa diakses dalam paket yang sama ataupun walaupun paketnya berbeda, asalkan masih ada hubungan subclass atau turunan dari kelas tersebut. Itu masih bisa diakses walaupun modifiernya adalah protected. Nah, untuk mendeklarasikan tipenya, digunakan kata kunci protected. Ini sebelum variabel dan tipe data ditambahkan protected untuk akses pada variabel. Kalau untuk akses pada metode sama, tambahkan protected string getName. Jadi kalau tadi private sekarang protected sama. Selanjutnya adalah enkapsulasi untuk public. Tingkat akses public ini merupakan kebalikan dari private. Nah, data dan metode bersifat public dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Yang penting dalam satu program semuanya bisa diakses, mau kelasnya beda ataupun paketnya beda. Kalau bersifat public dia bisa diakses dari luar kelas, dari luar paket bisa. Dengan kata lain, data-data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses publik akan dikenali dan diakses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan maupun kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi publik, karena publik umum ya, semuanya bisa mengakses asalkan dalam satu program aplikasi. Ini kalau kelas publik, terhadap variabel aksesnya ditambahkan public, kalau terhadap metode sama, depannya tambahkan public. Yang terakhir adalah enkapsulasi default. Nah, tipe ini mensyaratkan bahwa hanya kelas di dalam paket yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Nah, tidak terdapat keyword pada tipe ini, jadi tidak ada modifier apapun karena default ya seperti ini, langsung saja integer name, string get name. Jadi tidak dikasih modifier apa-apa karena ini defaultnya seperti ini. Bukan private, bukan public, dan bukan protected. Oke, seperti itu. Next, kita lanjut. Nah, ini ada perbedaan antara public, private, protect, dan default. Ya, jadi dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, di sini disederhanakan dalam sebuah tabel. Ini ada modifier private, default, protected, dan public. Ini yang bisa diakses dalam kelas yang sama, dalam paket yang sama, dalam subclass atau kelas turunan, atau dalam paket lain. Kalau private itu hanya bisa diakses dalam kelas yang sama, yang lainnya tidak bisa. Kalau default, dalam kelas yang sama dan dalam paket yang sama. Kalau protected, dalam kelas yang sama, dalam paket yang sama, dan dalam subclass atau kelas turunan. Kalau modifiernya public, bisa diakses oleh semua kelas, dalam kelas yang sama, paket yang sama, dalam subclass, ataupun dalam paket yang lain. Ini rangkuman dari pengertian keempat modifier atau enkapsulasi, tingkatnya tadi ada 4. Ini kalau dirangkum seperti ini. Jadi cukup melihat tabel ini harusnya sudah mengerti perbedaan dari modifier ini. Private, default, protected, dan public. Ini perbedaannya. Oke, saya lanjutkan ke setter dan getter. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Jadi setter itu untuk mengisi dan getter untuk mengambil. Nah, dalam OP kita sering mendengar istilah enkapsulasi atau bungkusan di mana data dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar. Nah, untuk mengaksesnya ketika dia datanya dibikin private, kita menggunakan setter dan getter agar data itu bisa diakses. Oke, kita langsung saja ke contoh pembuatan program, kita praktek. Silahkan dibuka NetBeans-nya. Oke, sekarang saya sudah buka aplikasi NetBeans. Sekarang seperti biasa kita buat project baru, Java application, next, enkapsulasi. Oke, finish. Jangan lupa main kelasnya kita hilangin aja, finish.
Nah, sudah terbentuk satu buah project. Seperti biasa, kita buat kali ini satu buah kelas, bukan main kelas, kita buat kelas mahasiswa, new Java class, kelas mahasiswa, finish. Oke, sudah terbentuk satu buah kelas mahasiswa. Sekarang kita buat variabelnya menggunakan modifier private integer name, terus private stringnya adalah nama. Terus kita buat metodenya public mahasiswa to, M-nya adalah gede ya, kita buat sama dengan nama kelasnya. Di sini integer name, string nama, kurung kural buka karena ini adalah metode. Pakai this titik nama itu sama dengan this titik name sama dengan name, terus this titik nama itu sama dengan nama. Oke, sekarang kita buat getternya. Nanti getter ini fungsinya untuk mengambil data. Kita buat public integer get, misalnya name ya, get name. Nah, ini return name. Atau ini sebenarnya kita bisa buat menggunakan kemarin getter dan setter. Nah, yang kedua saya buat menggunakan getter dan setter, atau kita klik kanan, insert code, kita buat getter. Nah, getter yang belum adalah nama string, kita klik, kita generate. Nah, otomatis terbentuk ya, public string get nama, return nama. Nah, ini juga tadi sebenarnya bisa kita buat menggunakan insert code, menggunakan getter. Nah, ini saya kasih contoh ketika diketik manual bisa, atau mau langsung insert code. Oke, kita sudah buat kelas yang pertama, kelas mahasiswa. Selanjutnya kita buat main kelasnya. Main kelasnya ini adalah yang akan kita running programnya di main class. Kita buat Java class, namanya enkapsulasi demo. Finish. Nah, seperti biasa kita buat main method public static void main string Oke, selanjutnya kita buat objek baru dari kelas mahasiswa tadi. Kita panggil kelasnya mahasiswa. Terus nama objeknya apa, misalnya anak atau bebas terserah, sama dengan new, kita kontrol spasi, muncul, enter. Terus tadi kita kan sudah deskripsikan di mahasiswa ini nih ada integer name dan string nama. Kita tinggal isi aja. Integernya itu misalnya nomor induk ya, name-nya berapa, 1 2 3 4 5 6. Terus namanya misalnya nama saya A6. Ini jangan lupa, ini karena string kita kasih ini ya, kurung buka kurung tutup tanda petik. Oke, enter. Jangan lupa dikasih titik koma. Nah, sekarang sudah satu buah objek nama anak. Sekarang kita akan mencetaknya. Sistem. Nah, kita akan mencetak apa? Misalnya kasih /n
name sama dengan atau titik 2 boleh, kita tambahkan pakai get ya karena kita sudah membuat getter tadi. Tapi sebelumnya kita panggil dulu objeknya anak, atau spasi enter dot get, karena kita akan masukkan name, kita panggil name-nya get name. Oke, terus kita tambahkan lagi /n tadi ada nama titik 2. Nah, kita tambahkan, kita panggil anak titik get nama karena ini adalah nama, get nama. Oke, sudah jadi programnya ya. Nah, ini kita buat objek baru dari kelas anak, objek baru dari kelas mahasiswa. Ini mahasiswa, kita panggil kelasnya, terus objek baru namanya anak. Terus kita buat baru new mahasiswa, ini name-nya, ini namanya. Oke, sekarang kita save dulu. Kita running programnya. Kita klik di enkapsulasi, kita klik kanan, run. Nah, kalau kita ingin running project, kita running di enkapsulasi. Terus kita klik enkapsulasi demo. Otomatis sistem itu akan mendetek kelas yang mempunyai main method. Oke. Oke, sudah tercetak name-nya sekian dan namanya ini. Itu adalah contoh program enkapsulasi yang pertama. Oke, sekarang kita buat contoh yang kedua, contoh program kedua. Kita buat new project, Java application next. Namanya adalah enkapsulasi gajian. Oke, finish, enter. Dan bentuk kita buat kelas yang pertama adalah kelas penggajian. Finish. Nah, dalam kelas ini nanti sama seperti tadi, kita buat beberapa variabel. Ada gaji pokok, gaji setelah pajak, pajak gaji, gaji bersih, dan potongan. Kita menggunakan modifier private. Tipe datanya adalah double karena ini berhubungan dengan gaji atau mata uang. Ada gaji pokok karena tipe datanya sama, saya gabungkan aja dengan dipisah koma. Gaji setelah pajak, terus ada pajaknya juga, pajak gaji. Oke, terus ini kayaknya terlalu panjang, saya split private double gaji bersih. Terus private double potongan. Kita deklarasikan langsung, potongannya adalah misalnya 100.000. Oke, seperti ini. Terus kita buat metode setter dan getternya ya untuk gaji pokok. Kita buat metode setter untuk gaji. Nah, biar lebih cepat kita menggunakan tadi insert code setter. Jadi kita gunakan gaji pokok dan gaji bersih ya. Yang kita pakai itu adalah gaji pokok. Ini gaji pokok. Terus gaji pokok aja kan, kita setternya karena nanti kita input yang dari keyboard tuh gaji pokok. Oke, generate.
Oke, public void set gaji. Nah, double gaji pokok, di gaji pokok sama dengan gaji pokok. Sekarang kita buat getternya, nanti kan akan diambil tuh getternya, kita insert lagi. Nah, yang kan kita buat getter itu nanti ada gaji pokok sama gaji bersih. Gaji bersih, oke, dan gaji pokok. Nah, generate. Oke, kita sudah buat setter untuk gaji pokok. Setter tadi untuk mengeset gajinya berapa, get nanti untuk mengembalikan. Oke, ingat-ingat kalau get itu selalu ada return. Nih. Oke, sekarang kita buat metodenya untuk menghitung gaji. Jadi gajinya kita hitung public void hitung gaji. Oke, ini metodenya. Tadi ada gaji setelah pajak, berarti rumusnya gaji pokok dikurangi pajaknya berapa persen gitu ya. Kontrol spasi, nih gaji setelah pajak, enter, sama dengan gaji pokok. Gaji pokok, enter, dikurangi. Ini dalam kurung misalnya pajaknya itu 0,1%. Pakai titik ya, jangan pakai koma. Dikali gaji bersih, gaji pokok. Jadi gaji pokoknya berapa? Kontrol spasi. Start. Oke, ini sudah. Jadi gaji setelah pajak itu gaji pokok dikurangi pajaknya dikali gaji pokok. Selanjutnya pajak gajinya itu berapa sih? Kita hitung. Nah, ini kita hitung. Pajak gaji itu sama dengan gaji pokok dikali 0,1. Terus ada gaji bersih. Itu sama dengan gaji setelah pajak dikurangi potongan. Dikurangi potongan. Tadi potongannya udah di declare adalah 100.000. Oke. Sudah, sekarang kita akan cetak. Dalam metode ini kan belum dicetak, kita cetak. Apa yang akan kita cetak? System out. Besar pajak gaji. Ya udah, kita tinggal panggil aja pajak gajinya berapa. Kita cetak lagi. Ini besar potongannya. Kita tinggal panggil potongannya. Oke, sudah. Untuk kelas penggajian ini sudah rumusnya. Untuk menghitung gaji sudah selesai. Nah, gaji bersihnya itu gaji setelah pajak dikurangi potongan. Oke, kita sudah buat di sini gaji bersih ya. Nah, gaji bersihnya sini udah dihitung. Gaji setelah pajaknya sudah ketemu. Pajak gajinya pun sudah ketemu. Potongannya sudah ketemu. Oke, kita buat kelas baru. Untuk main kelasnya, klik kanan new Java class. Ini namanya kelasnya enkapsulasi gaji. Ini.
Oke, seperti biasa kita buat main method. Oke. Terus kita buat dari kelas hitung gaji tanpa pegawai dan manggil metode-metodenya. Kita buat objek baru dari kelas penggajian tadi. Kita panggil kelasnya penggajian, atau spasi atas ada penggajian. Objek baru namanya adalah pegawai, sama dengan new penggajian. Oke, kita buat satu variabel double sg, misalnya bebas namanya apa, terus string nilai. Nah, kita nanti menggunakan option pen ya, so input dialog. Nanti akan kalian tahu ketika di run. Nilai itu sama dengan option pen menggunakan library Java Swing. Nah, di sini otomatis akan terimport Java Swing. So input dialog. Nah, ini masukkan gaji Anda. Nah, SG itu apa? Sama dengan double titik first double string nilai. Jadi untuk konversi ya. Nah, setelah itu kita panggil tadi objek baru yang kita buat nih, pegawai. Kita set pegawai titik set gaji pokok atau set gaji itu nih tadi kan. Terus pegawai lagi titik kita panggil hitung gaji tadi kan. Hitung gaji itu dari sini nih. Nah, hitung gaji itu dari metode ini, hitung gaji kan sudah dihitung nih, ada cetakan juga, kita panggil tuh hitung gaji. Terus kita panggil lagi cetak sistem. Nah, sekarang kita tulis besar gaji bersih. Oke, kita panggil pegawai, objeknya set. Kita menggunakan get, karena kita memanggil get gaji bersih. Enter. Oke, programnya sudah selesai. Kita coba running. Save. Oh ya, kenapa nih masih ada yang error? Kita teliti yuk. Kenapa ada yang error? Nah, ini kita menggunakan slash n tadi. Nah, n-nya lupa. Oke, jadi tahu ya errornya di mana. Kita save lagi. Kita running ya. Di encapsulasi penggajian kita klik kanan, kita running. Nah, ketika pertama kali running, dia akan menanyakan main metodenya ada di kelas mana. Oke. Nah, ada inputan untuk masukkan gaji Anda. Ini tadi adalah menggunakan option pen ini. Nah, SG itu adalah kita buat variabel baru untuk menampung nilai gaji yang kita inputkan. Jadi tampung. Nah, kita inputkan misalnya gaji kita 1 juta ya, biar 1 juta.
satu lagi. Oke. Nah, akan tercetak besar gaji 1 juta, besar potongan gaji itu, ayo ada yang salah nih, besar potongan gaji 100.000, gaji besinya kok 800.000. Nah, dari mana ini? Kok bisa? Ayo, kok bisa? Kita cocokkan dengan logika programnya tadi di kelas penggajian. Gaji pokoknya itu adalah 1 juta, dikurangi pajaknya adalah 0,1% atau 0,1 kali gaji pokok. Nah, pajak gajinya itu potongannya 100.000. Benar. Pajak gajinya 100.000, potongannya juga 100.000. Jadi gaji bersihnya adalah 800.000. Karena apa? Karena tadi gajinya 1 juta dipotong pajak sama potongan gaji. Jadi benar ya, besar gaji bersihnya adalah 800.000. Jadi total potongannya adalah 200.000. Oke, ini adalah contoh enkapsulasi dari program penggajian. Oke, materi enkapsulasi sudah cukup untuk kedua program ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pemrograman Java pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.